Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku sedang dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh sebab itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan tiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat datang pada acara Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Hari ini Kamis, tanggal 7 Oktober 2021. Pada bacaan pertama hari ini dari kitab Maliaki, dibedakan antara orang yang percaya kepada Tuhan dan yang tidak percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan, katanya, mereka itu menghormati Tuhan dan mereka menjadi milik kesayangan dari Tuhan. Tetapi orang yang tidak percaya kepada Tuhan, pembicaraan mereka pun di antara mereka berbeda. Mereka akan mengatakan, apa gunanya kita berbakti dan berdoa kepada Tuhan? Yang tidak berdoa dan tidak berbakti kepada Tuhan pun bahkan lebih mujur dari kita. Dan mereka diluputkan dari bahaya. Sering terjadi juga, kita lihat begitu kan di dunia kita, saudara-saudari. Orang yang berbuat tidak baik, yang berbuat jahat, nampak makmur, nampak bisa bergelimang dengan kekayaan, bergelimang dengan harta. Ya, seperti mereka orang yang mujur, bahkan lebih mujur daripada orang-orang yang percaya. Nah, masuk akal ya, seperti dikatakan tadi, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan akhirnya mengatakan, loh, apa gunanya kita berbakti kepada Tuhan? Apa gunanya kita berdoa kepadanya? Yang tidak berdoa dan tidak berbakti, justru mereka lebih mujur dan luput dari bahaya. Nah,
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kitab Maleakhi tadi, ya dikatakan pada bagian akhir, kamu akan melihat perbedaan antara orang yang berbakti kepada Tuhan dan orang yang tidak berbakti kepada Tuhan. Yang percaya kepada Tuhan dan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada bacaan Injil hari ini, Injil Lukas, Yesus mengatakan kepada kita bahwa kita harus percaya kepada Allah Bapa kita yang maha baik. Yesus membandingkan Allah dengan kita manusia yang tahu juga berbuat baik kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Kalau anak-anakmu minta ikan katanya, masakan kamu akan memberikan ular? Kalau mereka minta roti, masakan kamu akan memberikan batu? Nah, kamu pun tahu yang baik kepada anakmu. Masakan kamu tidak percaya Allah yang begitu baik itu akan membuat yang lebih buruk dari yang kamu buat? Dia tahu yang lebih baik. Ya, dia jauh lebih baik dari kamu dan ia akan memberikan yang baik kepadamu kalau kamu minta. Jadi ini dasar saudara-saudari. Kita harus percaya bahwa Allah Bapa kita itu maha baik. Kita saja yang manusia lemah, yang banyak kekurangan, tahu berbuat baik. Apalagi Dia yang disebut Yesus, Bapa yang maha baik. Nah, dengan dasar itu, ya, maka kita berani meminta kebutuhan-kebutuhan kita. Berani mengemukakan. Dan kalau kita kemukakan itu dengan kepercayaan yang mendalam tadi, bahwa Allah maha baik, maka permintaan kita akan dikabulkan. Meminta dengan percaya akan kebaikannya. Kalau kamu meminta, ya mintalah katanya, mintalah. Maka kepadamu akan diberikan. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mungkin tidak tahu, ya, atau tidak persis mengerti bagaimana doa kita dikabulkan. Tetapi kalau kita jeli melihat di dalam kehidupan kita, loh, doaku yang itu terkabul rupanya. Kita tidak sadar kadang-kadang saudara-saudari bahwa itu pernah kita minta dengan sungguh kepada Tuhan. Dan ternyata sekarang kita sadari sudah dikabulkan Tuhan itu. Begitulah saudara-saudari, dalam iman, dalam kehidupan kita, kadang-kadang penuh misteri saudara-saudari. Tetapi kita harus percaya bahwa Allah itu Bapa yang maha baik. Kalau kita minta dalam kepercayaan yang besar itu kepadanya, dalam suatu cara akan dikabulkan. Mintalah, maka kepadamu akan diberikan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tadi seperti dikatakan dalam bacaan pertama kitab Nabi Maleakhi itu. Kamu akan melihat perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Katanya, dalam seluruh kehidupan akan nampak siapa yang sungguh-sungguh punya kepercayaan kepada Tuhan.
Dia percaya Bapa itu maha baik. Dan dalam seluruh hidupnya dia merasakan itu. Dan dia percaya bahwa dia minta itu, Tuhan kabulkan. Dan inilah juga yang harus kita tanamkan di dalam keluarga kita, kepada anak-anak kita, cucu kita, supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang percaya Tuhan itu maha baik dan dialah penyelenggara kehidupan kita. Amin.